Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai, ketua kelas bisa pimpin doanya. Bisa, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Yang dulu Mira, Sumi, Hadir, Diti, hadir, Bu. Rahma, Caca, hadir Bu, Lulu, Hadir, Hairul. hadir, Bu. Nah, sebelum kita mulai, tahu nggak bilangan bulat itu apa? Ada yang udah pernah belajar tentang bilangan bulat belum di SD? Pernah sini bilang negatif, Bu. Ya, bilangan bulat terdiri dari bilangan positif dan Negatif. Nah, pengertian bilangan bulat itu ya adalah himpunan semua bilangan yang termasuk di dalamnya, yaitu seperti bilangan caca, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, dan bilangan nol. Bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan genap. Bilangan bulat didapatkan ketika kita menggabungkan bilangan negatif dengan bilangan caca. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bilangan bulat negatif, 0, bilangan bulat positif. Nah, masih ingat nggak kalian dengan garis bilangan? Ingat, Bu. Nah, garis bilangan akan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan dalam bilangan bulat. Selanjutnya, nah, ada dalam bilangan bulat itu juga ada aturan menggunakan garis bilangan. Di dalam garis bilangan itu juga terdapat aturannya. Aturan menggunakan garis bilangan itu yang pertama, bilangan bulat negatif letaknya di sebelah kiri, bilangan bulat positif letaknya di sebelah kanan. Nah, di sini Ibu ada media yang dimana terdiri dari bilangan nol, negatif, dan positif. Terus semakin ke kiri, maka nilainya angka tersebut maka semakin ke kecil, dan semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Nih, dalam kelompok Ibu itu terdapat nilai positif, negatif, dan bilangan nol. Oke. Nah, dalam bilangan bulat itu terdapat pertama penjumlahan dan pengurangan bilangan. Pada bilangan bulat ada beberapa sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat tersebut dibagi menjadi 2, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Mari kita bahas satu-satu. Sifat komutatif secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A.
bahwa bilangan genap ditambah bilangan genap maka hasilnya juga bilangan genap. Bilangan ganjil ditambah bilangan genap maka hasilnya bilangan Ganjil. bilangan ganjil sama. Dan juga yang ketiga itu ada bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil maka hasilnya bilangan masuk ke perkalian bilangan bulat. Pada bilangan bulat ada beberapa sifat-sifat operasi perkalian. Sifat tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu sifat komutatif, sifat distributif, dan sifat asosiatif. Apa itu sifat komutatif? Ada yang tahu? Iya. Jadi sifat komutatif itu secara umum jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlakulah sifatnya yang A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 3 dikali 4 sama dengan 4 kali 3, itu sama-sama. Nah, sama juga dengan 6 kali 5 sama dengan 5 dikali 6, itu sama juga dengan sifat komutatif. Terus selain sifat komutatif tadi juga ada sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Ya, pengelompok. Sifat asosiatif secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlakulah sifatnya, yaitu A dikali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Atau contohnya itu kayak 3 dikali 4 dikali 2, yang dimana 3 itu sebagai A, 4 sebagai B, dan 2 sebagai C. Sama dengan 3 kali 4 dikali 2. Selanjutnya itu ada sifat distributif. Sifat distributif adalah perkalian terhadap penjumlahan, maka berlakulah sifat distributif, yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contohnya seperti 2 kali 3 ditambah 5 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. Kalau bisa diselesaikan itu menjadi 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 5 10. Maka dapatlah hasilnya 16. Terus ada juga perkalian terhadap pengurangan, maka dia sama juga berlakulah sifatnya yang dimana A kali B dikurang C, jadi sama dengan A kali B dikurang A dikali C. Contohnya 3 kali 4 dikurang 3 kali 6 sama dengan 3 kali 4 dikurang pengurangan dikurang 18 sama dengan negatif 6. Masuk perkalian dua bilangan bulat akal. Ada tabel yang perlu kalian ingat dalam perkalian bilangan bulat, di mana bilangan 1 dikali bilangan 2 maka hasilnya jika positif dikali positif maka hasilnya positif. Jika positif dikali negatif maka hasilnya negatif. Jika negatif dikali positif maka hasilnya juga negatif. Dan negatif
Nah, pembagian bilangan bulat itu sama dengan perkalian. Dia tidak jauh beda. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlakulah jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B. Dengan B tidak sama dengan 0. Jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per D. Dengan A tidak sama dengan, contohnya itu ada 2 kali 3 sama dengan 6. Atau sama dengan 2 itu sama dengan 6 per 3. Nah, dalam pengerjaan soal matematika ada beberapa urutan yang harus kalian ingat sebagai patokan mana dulu yang harus dikerjakan apabila kalian menemukan soal seperti di bawah ini. Ya, yang harus dikerjakan seperti di dalam 2 ditambah 7 dikali 5 dibagi 9 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 per 4. Jadi yang harus kita kerjakan di dalam dulu 5 dikali 3 per 2 dibagi 9 dibagi 9 bisa nggak? Dan jika pengurangan, maka modelnya akan menghadap ke kiri. Dan jika ada pertanyaan positif, maka model akan maju. Ini modelnya. Dan jika ada pertanyaan negatif, maka model akan berjalan mundur. Sekarang penjumlahan.
ditambah dengan negatif 2. Negatif itu bernilai seperti aturannya, jika dia bernilai positif maka dia akan mundur. Positif maka dia akan maju. Jadi kita kembalikan dulu ke 0. Oke. Jika dia positif maka dia akan maju, tapi jika dia negatif maka dia akan mundur. 4 ditambah dengan 2 berarti dia maju ke 4 langkah ke depan. Langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Terus ditambah dengan negatif 2. Kalau negatif berarti dia pun mundur. 2 langkah berarti 1, 2. Jadi hasilnya 2. Ada yang mau coba? Saya Bu. Boleh maju. Itu ada. Kita kembalikan dulu ke 0. Terus soalnya yaitu negatif 3 ditambah 2. Kalau misal negatif berarti dia berjalan mundur. Berjalan mundur. Ditambah 2 berarti dia akan maju lagi selama 2 langkah. Kita mundur dulu ke min 3 berarti 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Terus ditambah 2 berarti dia akan maju lagi 2 langkah. 1, 2. Maka hasilnya adalah Negatif 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada pengurangan. Pengurangan aturannya sama dengan penjumlahan, tapi dia jika pengurangan maka modelnya akan menghadap ke kiri dan negatif. Ini kita kembalikan ke 2. Soal yang pertama. 6 dikurang 4. 6 adalah positif. Berarti dia akan maju ke depan. Selama sebanyak 6 langkah. Terus dikurang dengan 4. Berarti dia akan mundur lagi sebanyak 4 langkah. Kita maju dulu terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia akan mundur lagi sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya Positif. Pertanyaan selanjutnya itu sama, yaitu negatif 4 dikurang 2. Negatif, kita kembali lagi ke 0. Negatif 4 dikurang 2. Maka kita akan mundur sebanyak 4 langkah, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan maju lagi sebanyak dan mundur lagi sebanyak 2 langkah, yaitu 1, 2. Maka hasilnya negatif 6. Nah, selanjutnya ada yang mau maju lagi. Caca, mau maju Caca? Modelnya dari 0 dulu. Kita kembali ke titik 0. Negatif 4 dikurang 3. Berarti dia akan mundur 4 langkah.
dengan jarak 2 kali lompatan. Soal yang pertama itu 2 dikali 3. Modelnya itu berada di R0. 2 dikali 3. Karena dia dua-duanya positif, maka dia akan maju ke kanan. 2 dikali 3 berarti dia mengalami 2 kali lompatan ke kanan, yaitu 1 kali lompatan, 2 kali lompatan, 1, 2, 3 itu 1 kali lompatan, terus 1, 2, 3 itu 2 kali lompatan. Jadi hasilnya ada di 6. Soal selanjutnya yaitu 3 dikali negatif 2. Di mana model akan mengalami 3 kali lompatan. Kita berada di titik 0. Maka seperti yang kita ketahui bahwa positif bertemu negatif, maka hasilnya negatif. Berarti dia melompat ke kiri. Dia akan lompat ke kiri sebanyak 3 kali lompatan 2 kali. 1, 2, 1 lompatan 1, 2, 2 kali lompatan, 1, 2, 3 kali lompatan. Maka hasilnya berada di negatif 6. Di perkalian masih ya. Soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu 4 dikali 2. Maka model karena 4 dikali 2 itu sama-sama positif, maka model akan menghadap ke kanan. 4 dikali 2 berarti model juga mengalami 4 kali lompatan. 4 kali lompatan. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Maka model berada di titik 8. Terima kasih. Selanjutnya itu ada di pembagian. Aturan pembagian itu berbeda dengan yang lain, di mana pembagian itu operasi hitung sebelumnya. Kita akan mulai dari angka pertama yang ada di soal, yaitu angka pertama di soal bukan angka 0, tetapi angka misal angka 8 dibagi berapa gitu. Maka kita akan mulai dengan angka 8. Contohnya itu seperti ini. Nah, di sini ada 8 dibagi 2. Maka model yang awalnya berada di titik 0, dia akan berpindah ke 8 karena angka pertamanya yaitu 8 dibagi dengan 2. 2 itu positif, maka model akan menghadap ke kanan.
8 dibagi 2. Berarti model akan mengalami lompatan sebanyak 2 kali. 4 kali. Dia mengalami 2 kali lompatan. Itu 1. Oke? Udah? Nih, awal mula model ada di titik 8. Terus dibagi dengan 2. Berarti model akan maju sebanyak 2 langkah. 2 langkah. Nah, maka hasilnya yaitu 4. Terus selanjutnya siapa mau maju? Siapa Rahma? Rahma maju. Soalnya yaitu 6 dibagi negatif 3. Berarti model berada di 6. Dia akan maju sebanyak 3 langkah. Berarti 3 lompatan. Ya, 3 lompatan. Mengalami 3 kali lompatan, yaitu 1, 2, 3. Maka model berada di negatif 2. Terima kasih. Terus yang terakhir, menunjukkan bahwa dia tidak berlaku dengan positif negatif. Pada tugas kelompok ada yang 2, ada yang 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, di situ kalian perhatikan bahwa ada kegiatan 1 dan kegiatan 2, di mana kegiatan 1 itu sudah tertera langkah-langkahnya, tinggal kalian isi, dan kegiatan 2 itu sama. Nah, jadi kalau tidak jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya.
dan menggunakan caranya ya. Ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi dari kelompok lain? Tidak ada ya tanggapannya ya? Oke. Di situ diketahui banyak jeruk yang dibeli yaitu 5 kilo. Banyak jeruk yang 1 kilonya yaitu 12 buah. Dan banyak kantong plastiknya ada 3 kantong. Langkah keduanya membuat model matematikanya yaitu menggunakan sifat apa itu? Sifat asosiatif. Ya, menggunakan sifat distributif. 15 dikali 5 dibagi dengan 3. 15 kali 5 yaitu 75. 75 dibagi 3 maka dapatlah hasilnya 25. Kelompok 2 sama jawabannya? Oke, dan lanjut kelompok 2. Presentasikan ya.
Ya. Jadi diketahui suhu di Kota Bandung yaitu 29 derajat Celcius. Suhu di Kota Londo itu negatif 8 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu tuliskan model matematika dari pernyataan tersebut, yaitu 29 derajat dikurang negatif 8 derajat Celcius. Negatif tetap negatif, maka hasilnya positif. 29 ditambah 8, maka hasilnya 37. Berarti diperbaiki ya cara kerja. Kalian sudah mengetahui apa itu penjumlahan, pengurangan, pembagian dalam bilangan bulan. Nah, sekarang aku mau nanya nih, apa tadi sifat dari komutatif? Komutatif. Nih, komutatif yaitu bertukar tukaran. Nah, sifatnya yaitu jika A kali B sama dengan B banding A.